Baik ya, kita lanjutkan capital budgeting ya, basic capital budgeting untuk uh, pertemuan berikutnya ini. Kita akan mempelajari tentang bagaimana melakukan suatu assessment atau penilaian terhadap rencana investasi di modal kerja atau di aset tetap, gitu ya, uh, pada suatu perusahaan. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu investasi, bagaimana cara menilainya, gitu. Nah, ini adalah salah satu instrumen atau alat yang kita bisa gunakan untuk melakukan kegiatan penilaian tersebut. Apakah layak atau tidak? Ini menjadi salah satu instrumen yang menurut saya paling banyak digunakan ya untuk suatu perusahaan dalam menilai rencana investasinya. Tuh. Dan biasanya digunakan oleh konsultan atau lembaga konsultan atau perusahaan-perusahaan konsultan yang diminta untuk melakukan penilaian terhadap suatu rencana bisnis dari perusahaan. Ya, mudah-mudahan dengan menguasai salah satu instrumen ini kita bisa minimal untuk kebutuhan kita sendiri. Kalau nanti mau dikembangkan ke lebih advance, kita bisa menggunakan ini sebagai salah satu tools ya untuk uh, menilai atau kita gunakan dalam aktivitas profesional kita. Nah, apa itu penganggaran modal? Ketika kita bicara tentang capital budgeting atau penganggaran modal, kita ingin melihat suatu potensi dari aset tetap yang kita miliki atau perusahaan miliki. Apakah nanti akan memberikan nilai tambah dan berapa lama modal bisa kembali? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk keputusan jangka panjang karena melibatkan pengeluaran yang besar. Ini kalau kita tidak melakukan analisis dengan benar, ini kita bisa terjebak pada aset non produktif ya, pada aset yang tidak menghasilkan cash flow dan tidak menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Sangat penting ya untuk masa depan perusahaan karena kalau kita tidak melakukan sebuah eksekusi dengan benar, maka berisiko terhadap kerugian dalam jangka panjang. Apa yang kita akan gunakan ya untuk menilai atau mengukur budgeting ini ya, capital budgeting ini? Kita akan menggunakan arus kas. Ya, makanya tadi saya antarkan terlebih dahulu karena ini menyangkut pemahaman tentang arus kas dan kita akan gunakan dalam analisis. Jadi menggunakan arus kas masuk dan arus kas keluar, lalu kemudian menilai risiko dari cash flow itu. Ya, kita akan menilai risiko dari cash flow itu, lalu kemudian kita akan menentukan biaya modal yang sesuai. Ya, biaya modal yang sesuai tentunya dengan ekspektasi revenue yang kita harapkan dan nilai risiko yang sudah kita pertimbangkan sejak awal. Lalu kemudian kita juga akan menghitung nilai present value-nya dan juga akan menghitung internal rate of return-nya. Ini NPV sudah pernah kita bahas ya di dalam manajemen keuangan yang pertama ya dulu waktu kita belajar NPV net present value untuk menghitung nilai real saat ini. Jadi kalau misalnya kita berinvestasi, lalu tentunya kita sudah memiliki ekspektasi ya berapa nilai feedback atau return atau nilai kembali modal yang akan kita terima dari selama periode tertentu tentunya kita akan bisa menghitung berapa
yang akan kita terima. Nah, dari nilai ekspektasi yang kita terima itu sebetulnya saat ini berada dalam posisi real berapa, nilai realnya berapa. Nah, itu tujuan dari melakukan analisis dengan menggunakan NPV ini. Lalu kalau IRR, Internal Rate of Return, kita bisa menghitung gitu ya, kita bisa menghitung sebetulnya ekuivalen dengan berapa persen sih ya tingkat suku bunga yang berlaku ketika pada periode tertentu nilai modal kita kembali. Sehingga nanti kita bisa bandingkan antara nilai interest rate yang berlaku di misalnya di bank komersial atau pakai standarnya BI rate misalnya. Nah, IRR kita lebih besar atau lebih kecil dari itu. Nah, tentunya sebagai calon pemodal atau analis atau konsultan, kita akan bisa memberikan rekomendasi, gitu ya. Apakah nilai IRR kita lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya kita taruh dana kita dalam bentuk deposito di bank komersial, atau kita belikan obligasi atau belikan surat utang pemerintah, ya Sun misalnya. Nah, disitulah kita akan akan bisa mengambil suatu keputusan investasi. Ya karena di dalam manajemen keuangan itu kan ada 3 fungsi, ya, yaitu fungsi dalam mengambil keputusan di bidang investasi, kemudian di bidang pendanaan atau funding, dan dalam pembagian dividen, ya kebijakan dividen. Jadi kalau kita belajar manajemen keuangan itu sebetulnya ujungnya itu ada 3 tadi ya, ada tiga kebijakan atau keputusan yang akan kita ambil kaitannya dengan keputusan funding, keputusan investasi, dan keputusan pembagian kebijakan dalam bidang dividen atau bagi hasil. Nah, lalu kemudian kita nanti akan bisa mengatakan suatu investasi layak atau tidak kalau kita nanti bandingkan tentunya dengan ya kalau nilai present value kita lebih besar dari 0, artinya bahwa investasi yang kita lakukan itu memberikan value yang lebih baik. Begitu juga kalau kita menggunakan IRR, maka IRR seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan WACC. Ya, WACC itu apa? Nanti kita akan pelajari. Ya, weighted average cost of capital. Jadi nilai tertimbang dari biaya modal yang kita keluarkan, gitu ya, harusnya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat value dari nilai return yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Oke. Nah, apa perbedaan antara proyek independen dan proyek saling eksklusif ini pengantar karena nanti ada beberapa istilah yang mungkin kita akan temukan gitu ya. Ada proyek independen dan proyek eksklusif. Ya, proyek saling eksklusif atau eksklusif mutual. Jadi ada kegiatan yang kita lakukan tidak dipengaruhi oleh kegiatan yang lain gitu. Tapi ada suatu kegiatan atau proyek yang kita jalankan dipengaruhi oleh proyek yang lain. Nah, ini ada perbedaan analisa nanti dalam melakukan penilaian, ya. Jadi proyek independen itu jika arus kasnya tidak dipengaruhi oleh proyek yang lain, tidak. Jadi arus kas masuknya atau keluarnya itu tidak dipengaruhi oleh proyek lain. Kalau proyek yang saling eksklusif artinya di situ ada keterkaitan antara proyek satu dengan proyek lainnya. Apa perbedaan antara aliran arus kas normal dan tidak normal? Ini juga perlu kita pahami dari awal karena nanti ada istilah-istilah ini yang akan digunakan dalam mempelajari capital budgeting ini, ya. Arus kas normal itu apa? Arus kas normal itu kalau biaya
yang kita keluarkan untuk investasi, yaitu biaya negatif ya, cash flow negatif, diikuti oleh serangkaian arus kas masuk positif. Itu normal. Jadi normal itu ketika kita investasi kan ada uang keluar tuh, ya, uang keluar berarti ada negatif. Ya, negatif cash flow ya karena ada initial investment atau initial seed ya untuk yang kita keluarkan untuk biaya modal awal. Nah, yang normal itu pada periode berikutnya mestinya akan ada arus kas masuk. Arus kas masuk ya positif, positif, positif. Nah, itu normal. Lalu yang tidak normal bagaimana? Kalau terjadi misalnya dua tanda yang berubah. Pada saat kita melakukan investasi ya ada initial investment misalnya dilakukan itu kan negatif berarti. Lalu kemudian ada muncul positif, cash flow positif dari hasil misalnya dari penjualan ya, kita sudah ada penjualan sehingga cash flow-nya jadi positif. Nah, lalu di akhir di ujung project itu misalnya ada biaya yang harus dikeluarkan lagi, misalnya rehabilitasi. Contoh perusahaan HPH misalnya ya, hak pengguna hutan ya. Jadi mereka yang mendapatkan fasilitas untuk membabat hutan gitu ya, membabat hutan itu kan sebetulnya makanya dulu ada dana reboisasi ya yang jumlahnya triliunan yang dimakan oleh konglomerat sendiri gitu ya, yang harus dibayarkan kepada negara untuk melakukan rehabilitasi hutan yang sudah digundulin itu, kayu-kayu besarnya udah diambilin gratis-gratisan itu gitu ya. Harusnya perusahaan itu mengembalikan namanya dana reboisasi. Tapi lalu kemudian tidak dibayarkan ya. Ya dulu ada mungkin masih mengenal ya ada beberapa konglomerat besar yang akhirnya di penjara tapi sekarang udah bebas merdeka lagi gitu ya. Dengan membabat hutan berapa juta hektar ya, hampir 2,7 hektar ya di Sulawesi dan di Kalimantan. Ya dimakan sendiri itu. Nah, itu harusnya ketika di ujung selesai itu harus ada dana reboisasi yang dikembalikan kepada negara untuk mengembalikan posisi semula. Nah, ketika berarti kan mereka awalnya kan pasti negatif ya ada negatif cash ya, ada negatif cash flow. Karena untuk investasi awal pasti ada dana yang dikeluarkan ya untuk bayar pejabat, untuk bayar ya untuk initial seed industrinya, misalnya kayak plywood ya perusahaan plywood yang menggunakan kayu-kayu dari hutan itu yang mereka nggak pernah tanam tapi begitu apa namanya uh, hiruk pikuk mengambil dengan gratis itu gitu ya. Uh, Nah, itu kan nanti harusnya di akhir proyek itu kan mereka bayar, lalu kemudian, nah pada saat proses berjalan itu kan ada surplus tuh, ada surplus ya, ada surplus cash flow ya, ada surplus cash flow. Nah, surplus cash flow itu kan dari penjualan kayu-kayu hutan itu kan surplus terus tuh, nggak pernah akan minus tuh. Tapi nanti di ujungnya akan ada minus ya, minus cash flow karena harusnya dananya dikeluarkan lagi untuk melakukan reboisasi, untuk merecovery hutan yang gundul tadi. Nah, nah, maka itu disebut dengan kas tidak normal karena nanti di ujungnya ada negatif lagi karena harus dikeluarkan untuk reboisasi. Ya, tapi yang namanya pengusaha nggak mau tuh, ya harus tidak normal. Jadi akhirnya tetap aja diembat gitu ya dananya itu. Oke, itu ada pengertian ya, ada pengertian arus kas normal dan arus kas tidak normal. Nah, berapa periode pengembaliannya? Ya, berapa periode pengembaliannya? Nah, ini juga akan menjadi pertanyaan. Jadi, misalnya ada proyek yang dijalankan, lalu ada pertanyaan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dananya bisa kembali. Ini bisa dihitung juga. Ya, dari investasi yang kita lakukan itu, lalu kita ingin menilai berapa
ya, ada berapa lama periode waktu yang dibutuhkan agar dana kita bisa kembali atau kembali modal. Ya, kalau kita bisa bicara umum itu impas gitu ya. Impasnya pada tahun keberapa gitu ya, pada periode tahun keberapa. Itu impasnya itu akan terjadi. Dihitung dengan menambahkan arus kas masuk proyek ke biaya hingga arus kasnya berubah menjadi positif ya. Jadi cash flow-nya yang tadinya negatif itu ketika kemudian kita dapat feedback, nggak dapat cash inflow gitu ya. Nah, akan ada pada posisi positif pada tahun keberapa. Itu bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Ini sebagai contoh ya. Contoh Project L. Project L pada saat melakukan investasi mengeluarkan dana 100. Lalu pada tahun pertama sudah menghasilkan cash flow, ya sudah menghasilkan cash flow positif dari hasil kegiatan produksinya itu 10 sehingga kumulatifnya menjadi 90 ya karena 100 kemudian kita mendapatkan cash inflow 10 jadi sisanya 90. Tahun kedua 60 sehingga sisa 30 ya kumulatif negatifnya. Lalu kemudian di bulan kedua lebih 4 bulan kita mendapatkan 100 ya total kumulatifnya 100 sehingga dana kita sudah kembali ya dana kita sudah kembali pada bulan kedua pada bulan tahun kedua bulan keempat ya jadi 2,4 tahun ya 2 tahun lebih 4 bulan itu kurang lebihnya seperti itu ya ini tanpa kita mengabaikan nilai present value-nya jadi kita masih menggunakan uang cash murni ya cash flow murninya belum kita perhitungkan nilai waktunya present value-nya belum kita hitung lalu project S ya project S sama-sama investasi 100 lalu kemudian di tahun pertama dia akan dapat 70 dan pada bulan ke-6 di tahun pertama uh, sudah nol ya uh, dia selama 1 tahun dapat 100 ya dapat 100 nah artinya bahwa nilai kurang dari 30 itu sudah bisa ditutup pada bulan ke-6 ya di tahun kedua ya di tahun menuju tahun kedua jadi 1 tahun lebih 6 bulan atau 1,6 tahun bacanya begitu ya. Nah, kekuatan dan kelemahan dalam menggunakan cash flow analysis ini antara lain kekuatannya kita bisa memberikan indikasi risiko dan likuiditas proyek ya karena kita mudah untuk memahami cara menghitung seperti yang tadi sudah dipaparkan. Jadi misalnya kita di tahun ke-0 investasi, tahun pertama dapat uang 10, tahun kedua dapat uang 60, tahun ketiga kita bisa kembali ya karena dapat return sekitar 100. Tapi ada kelemahannya ya, ada kelemahannya karena di situ belum memperhatikan nilai waktu uang ya. Time value of money-nya belum digunakan. Jadi kita belum menghitung nilai bersih dari nilai pengembalian dengan kita nilai sekarang ini berapa sebetulnya. Nah, itu nanti kelemahannya ada di situ. Nah, kalau kita menggunakan nilai waktu uang yang menggunakan present value, maka pasti waktunya akan menjadi lebih panjang ya dibandingkan tanpa kita menggunakan present value. Nah, di sini ada present value yang digunakan yang kita perhatikan ya di atas itu contoh sebelumnya tanpa memperhitungkan nilai waktu uang, time value of money. Jadi kita lihat di
kasus yang pertama itu pada bulan kedua, ya pada bulan kedua, pada tahun kedua bulan ketujuh itu akan kembali modal. Nah, kita lihat di sini dengan menggunakan present value, ya dengan menggunakan present value, maka lebih panjang ya pada tahun ketiga. Ya, nah kita lihat, nah menggunakan arus kas yang didiskon pada cash flow, ya pada cash flow. Nah ini lalu berikutnya kita menghitung NPV. Ya, kalau tadi menghitung uh, uh, namanya payback period, ya payback period atau tingkat pengembalian. Kalau ini menggunakan NPV, ya NPV. Jadi cash flow tadi yang akan kita terima pada tahun pertama, kedua, dan ketiga, kita kalikan dengan present value-nya. Kita kalikan dengan present value-nya, ya pada tingkat suku bunga tertentu. Ya pada tingkat suku bunga tertentu. Dengan menggunakan present value, pada tahun pertama, nilai 10 itu menjadi 9. Ya, jadi nilainya lebih kecil ya kalau kita menggunakan present value. 60, 49, 80, 60 nilai presentnya. Sehingga NPV-nya selama satu periode proyek jumlahnya 18,76. Nah, di sini ada catatan kalau lebih dari 0, NPF ya, net present value-nya lebih dari 0, maka mengindikasikan proyek tersebut layak. Ya, proyek tersebut layak. Nah, kita bisa juga menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel ya untuk menghitung ini dengan lebih mudah. Kalau menggunakan kalkulator juga bisa, ya, menggunakan Excel juga bisa, ya NPV. Nah, kita bisa coba buka, ya bisa dibuka Excel-nya. Excelnya. Oke, di Excel sudah terlihat belum ya? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Oke, ini Sudah kelihatan, Pak. sudah terlihat ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini kita bisa menghitung dengan menggunakan Excel. Ya, jadi cash flow estimasi kita
pada saat kita investasi, ya investasi, investment, pada saat kita investasi, kita mengeluarkan uang nih. Kalau mengeluarkan uang berarti kita minus ya, karena uang keluar minus. Nah, ini biasanya pada tahun ke-0, ya investasi itu pada tahun ke-0. Nah, lalu setelah berjalan 1 tahun, asumsinya kita akan menghasilkan uang kas 10. Tahun kedua 60, tahun ketiga 80 gitu. Nah, dari investasi yang kita lakukan dengan nilai 100 ya, 100 ini dan kemudian tingkat pengembalian yang kita terima di tahun pertama, kedua dan ketiga seperti ini gitu. Nah, apakah ini layak atau tidak? Ya, layak atau tidak. Nah, cara menganalisanya kita bisa menggunakan NPV ya, Net Present Value. Caranya eh, buat aja di Excel seperti ini. Lalu kemudian cari menu formula, ya ini formula, isinya ini formula semua, rumus semua. Nah, di antara menu formula ini cari yang finansial. Cari yang finansial. Lalu kemudian cari yang NPV. Ini ya NPV, ada NPV. Nah, ini. Nah, kita bisa menggunakan beberapa asumsi tingkat rate-nya ya. Tingkat rate-nya bisa aja 10%. Bunganya 10%. Lalu kemudian value-nya kita bisa klik, kita sorot ya, kita sorot di sini. Nah, ini yang dari mulai minus ini ke bawah ya sampai terakhir. Itu ya, kita klik aja. Oke. Nah, ini sudah, oke sudah. Nah, kemudian kita, oke. Kalau kita ambil bunganya 10%, 17,08. Nah, ini 18,78 ini bunganya biasanya kalau nilainya lebih tinggi, bunganya berarti lebih rendah. Misalnya 8% ya, coba kita lihat 8%. Pada interest rate 8%, misalnya berapa ya, 8%. 8%, 8%. Kemudian kita sorot kita blok nilainya yang kita mau analisa. Oke. Nah, kita okekan. Dua-dua ya. Dengan interest rate-nya, ini interest rate-nya tadi 10%. Ini 8%. Nah, kalau 9% sekarang NPV 8, NPV 9% berapa? Kita lihat rumus lagi masuk ke NPV. Rate-nya 9%. Value-nya 19. Ya, 19,68. Lalu kalau misalnya NPV 8,5%, berapa? Kita finance NPV rate-nya 8,5%. Value-nya
Ya, 21. Ya, jadi kita punya banyak pilihan. Tingkat suku bunga ini bisa kita tentukan ya sesuai dengan BI rate biasanya ya, bisa menggunakan BI rate atau menggunakan tingkat suku bunga obligasi. Jadi kita bandingkan dengan tingkat suku bunga obligasi atau tingkat BI rate ya, BI rate kita. Tapi sepanjang memberikan nilai positif atau lebih dari nol, maka dalam analisa kelayakan ini sudah bisa diterima. Ya, kalau nilainya lebih dari nol, berarti artinya memiliki value lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uh, investasi yang dilakukan. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut, Pak. Oke. Nah, ada alasan ya kenapa metode ini digunakan. Metode ini digunakan karena kita bisa mendapatkan keuntungan bersih ya dari nilai aset yang kita tanamkan. Jadi di sini term and condition-nya adalah bisa kita terima jika NPV proyeknya lebih dari nol. Itu ya. Jadi ya salah satu alasannya di situ. Lalu untuk tingkat pengembalian internal ya, kita menggunakan IRR ya, menggunakan IRR. Nah, IRR ini kalau kita perhatikan rumusnya seperti yang ada di sini. Kita ingin mengetahui sebetulnya dari nilai cash flow yang kita akan terima itu pada tingkat suku bunga berapa sih gitu ya. Sebetulnya gitu. Sebetulnya dan dari nilai angka yang kita miliki, dari angka cash flow yang kita miliki itu memiliki tingkat uh, pengembalian berapa persen gitu. Kalau misalnya kita uh, ada contoh soal ini, ada contoh soal, misalnya ada obligasi selama 10 tahun ya dengan kupon tahunan 9% dijual dengan harga 1.134,2, maka berapa sih sebetulnya IRR-nya atau yield ya, yield to maturity-nya, YTM-nya itu berapa persen? Nah, di sini ketemu 7,0,8%. 7,08% ya pengembalian tahunan untuk proyek obligasi tersebut. Nah, kita bisa menghitung berapa IRR-nya ya dengan cara menggunakan rumusan yang di atas atau kita bisa menggunakan Excel ya. Paling mudah ini contohnya. Coba kita masukkan ke Excel. Masukkan ke Excel. Ini Excel sudah kelihatan? Belum, Bapak. Belum. Belum, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah ya.
Hmm. Kita coba selama 10 tahun ya, selama 10 tahun kita ada kupon, kita akan dapat 9% ya, dan akan dijual dengan harga eh, 1134 ya, 1134 1134. Lalu kita akan terima 9% setiap tahunnya ya, 9%. Jadi kita kali 9%, 102, 102,06 ya, kali selama 10 tahun ya, selama 10 tahun. Jadi tahun kedua, ketiga, keempat, ya, nilai investasinya tadi minus 1134. Oke, kita ingin tahu IRR-nya. IRR-nya berapa sih sebetulnya? IRR-nya kita bisa lihat finansial ya, kemudian IRR ya, ini value-nya, value yang kita ingin dapat. Kemudian 10% ya kurang lebih asumsinya. Eh, IRR-nya base-nya 10%. Aku nggak mau ya. Sepuluh persen.
Eh, Oke. Yes. RR-nya nggak ketemu ini. Hmm. Sorry, sorry, sorry. Oke, saya khawatir ini wasting time. Nanti saya kirimkan langkah-langkahnya aja. Kayaknya ada yang kelewat ini. Ada yang Baik, Pak. kelewat, ya. Nanti saya Baik, Pak. kirimkan langkahnya. Pak, siap. Oke. Lalu kemudian untuk kalau kita sudah bisa menghitung IRR, kita akan bandingkan dengan WACC. WACC itu tuh nilai rata-rata dari cost of capital, dari nilai modal kita, dari modal yang kita tanamkan, itu lebih besar mana dengan IRR-nya gitu. Kalau IRR-nya lebih besar dari WACC, maka kita mengatakan proyek kita itu layak gitu. Nah, nanti saya akan share saja formulasinya, karena kalau dihitung dengan menggunakan manual memang agak lama, ya panjang gitu. Eh, Ya cukup menyita waktu juga, energi. Nanti mudah-mudahan saya ada Excel ya, dengan berbasis Excel nanti saya akan share. Nah, ini ada profil NPV dari suatu proyek. Jadi ada proyek L dan proyek S. Tadi ya proyek di mana kedua proyek ini eksklusif. Ya, jadi nah kita uh, lihat ada dua proyek yang memberikan IRR yang berbeda. IRR di L-nya itu 18,1. Kemudian yang satu lagi IRR pada persentase 23,6%. Ya, kalau ada dua proyek semacam ini, kemudian ada pertanyaan, kira-kira proyek yang menguntungkan apakah L atau S? Ada yang bisa jawab? S, Pak. Yang S, alasannya? Karena RR-nya lebih besar, Pak. Yes, right. Betul ya, jadi kalau kita diminta untuk memilih suatu project gitu, kita akan pilih mana yang memberikan nilai imbal uh,
bukan imbal jasa ya, tapi tingkat return ya, tingkat return yang paling tinggi. Ya, tingkat return yang paling tinggi. Nah, kita belum bicara tentang risiko nih, masih bicara tentang returnnya. Nanti risikonya seperti apa, nanti akan sampai ke risiko. Jadi, kalau masih bicara tentang pilihan berbasis pada nilai kembali modalnya, tingkat interest of return-nya, maka S ini yang akan menjadi pilihan kita, ya, yang akan menjadi pilihan kita. Oke, ya, kita coba lihat lagi. Kita akan membandingkan metode NPV dengan IRR. Jika proyek bersifat independen, kedua metode tersebut menghasilkan keputusan terima atau tolak yang sama ya kalau dia independen. Tapi kalau proyeknya itu eksklusif, maka titik K tadi cross same never, ya kedua metode tersebut mengarah pada keputusan dan tidak terjadi konflik. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar antara proyek L dengan proyek S itu, di situ ya tidak ada saling ketergantungan antara L dengan S. Ya, jika itu yang terjadi, maka kita untuk memilih L, gitu ya, untuk memilih L atau memilih S itu bisa bersifat independen, ya, artinya tidak tergantung pada proyek yang lain. Nah, tapi jika K-nya lebih kecil dibandingkan dengan titik persilangan, maka kedua metode menghasilkan keputusan terima total yang berbeda. Ya, jadi kalau di cross point-nya di angka 8,7 ya, crossover point-nya artinya mereka memberikan nilai balik. Ini kan nilai keuntungan ini yang besaran dari persinggungan antara L dengan S di sini. Jadi kalau ke sana ini rugi nih, artinya kita nggak bisa memilih gitu ya. Kalau nilainya lebih kecil dibandingkan dengan K atau crossover point-nya itu, maka kita tidak bisa memilih ya, karena ini angka L dan S IRR-nya lebih tinggi dari 8 di angka titik ini, maka keduanya sebetulnya menguntungkan ya, sebetulnya menguntungkan kalau dua-duanya mau diambil. Tapi kalau diminta untuk memilih, tentunya yang IRR-nya lebih besar. Oke, nah kembali ke ya, kalau kita sebagai seorang manajer, kita akan memilih IRR atau NPV ya pada saat kita disuruh untuk memilih suatu proyek. Apakah kita akan menjadikan IRR sebagai alat keputusan ya untuk mengambil keputusan, ataukah NPV yang kira-kira lebih baik? Ya, kira-kira lebih baik akan menggunakan NPV atau IRR. Nah, di sini kalau kita menggunakan IRR, maka manajer tentunya akan membandingkan nilai mana yang bisa memberikan imbal balik yang lebih tinggi di antara beberapa pilihan, ya, di antara beberapa pilihan. Kalau berbasis pada NPV, maka NPV yang paling besar yang kita akan pilih. Begitupun ketika kita melihat nilai IRR-nya lebih tinggi dibandingkan dengan IRR di proyek yang lain, maka IRR itu yang kita akan pilih.
Nah, akan lebih halus lagi hitungannya kalau kita menggunakan marginal interest rate of return. Nah, ini ada kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dengan soal yang sama sebelumnya, kita hanya menghitung atau melihat dari nilai present value-nya saja atau dikalikan dengan nilai tingkat suku bunga yang berlaku ya pada nilai sekarang atau present value. Di sini kita ada dua perhitungan. Kalau kita menggunakan NPV biasa, kita akan menghasilkan di angka 12,1. Ya, tapi kalau kita menggunakan MIRR atau Marginal Interest Rate of Return menghasilkan 16,5. Ya, ada perbedaan karena kita akan mengalihkan dengan faktor bunganya. Nah, faktor bunganya ini adalah faktor bunga. 1 plus MRR ini pangkat 3 rumusnya adalah PN kali 1 per 1 plus MRR ya, MIR-nya ini. Ya, ini kalau menggunakan formulasi sebetulnya ini panjang, tapi kita nanti bisa kita gunakan Excel saja. Nanti saya akan share cara penggunaannya. Nah, kenapa kita menggunakan MIRR? Karena di dalam MIRR itu kita menggunakan present value untuk setiap periodenya. Sedangkan IRR itu kita menggunakan di akhir project saja untuk menghitung nilai kembalinya. Sehingga MIR itu lebih semut dibandingkan dengan IRR. Ya, memang kendalanya kalau kita tidak bisa coret-coret, mungkin hanya naratif saja ya, nanti coba bisa disimulasikan ya dengan menggunakan Excel. Nanti ada contoh kasus kita gunakan Excel, nanti bisa dicoba sendiri bagaimana menghitung NPV, menghitung IRR, menghitung MIRR gitu ya dengan formulasi yang berbeda hasilnya seperti apa. Ini hanya bisa diilustrasikan dalam bentuk gambar ya. Karena memang kalau kita mau hitung dengan menggunakan formulasi yang sebenarnya, mendapatkan satu angka itu bisa butuh waktu beberapa jam. Tapi memang di dalam mempelajari untuk case-case seperti ini, karena kita pendekatannya adalah pendekatan sebagai decision maker, sehingga prosesnya ya, saya kira prosesnya kita tidak wajib untuk mengetahui prosesnya. Tapi yang wajib kita ketahui adalah bagaimana membaca hasil dan kemudian mengambil keputusan. Itu yang paling penting karena nanti pastinya instrumen itu kan banyak. Ya, alat untuk mengolah data itu sudah cukup banyak. Jadi nanti yang paling penting bagi kita bukan menghitung satu persatu, apalagi untuk tingkat master. Karena ini kan sebetulnya pelajaran yang basicnya itu sudah dipelajari di S1 gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan angka-angka, membaca angka-angka dalam rangka untuk membantu dalam mengambil keputusan. Itu yang paling penting. Makanya nanti kita misalnya pertanyaan-pertanyaan penting itu misalnya kenapa kita perlu menggunakan MIRR, kenapa tidak IRR misalnya. Lalu kemudian IRR apakah lebih baik dibandingkan dengan NPV misalnya.
Ya, lalu kemudian misalnya ada angka NPV ketemu angka sekian, apakah layak atau tidak. Nah, membaca seperti itu yang diperlukan karena nanti dalam kenyataan di dunia bisnis kita akan dihadapkan pada sajian angka dan kemudian kita diminta untuk mengambil keputusan. Oke, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bisa disampaikan. Latihan nanti saya share saja di grup. Sama saya kasih share toolnya juga. Jadi nanti pakai Excel saja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk Excel-nya versi berapa aja Pak? Atau yang memang kan sudah ada beberapa yang sudah pakai formulanya sudah muncul itu Pak di financial Pak ya? Ya, Maksudnya. di financial kita bisa nanti pakai bisa versi apa saja karena formulasinya tidak berubah, hanya di tampilan saja yang mungkin agak berubah. Nanti ada formulasi yang sudah jadi nanti saya kok belum menyiapkan, nanti Ya. saya akan kirimkan di grup aja, di grup. Oh baik, nggak seperti SPSS kan Mbak ya? Kita harus install dulu itu ya. Iya, tidak harus menginstal dulu. Kita menggunakan dari yang sudah ada bisa. Baik Pak. Baik, kalau tidak ada sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Makasih Pak. Mudah-mudahan Baik, Pak. bermanfaat. Terima kasih kembali Terima Pak. kasih semuanya atas atensi sekali lagi. Nanti latihannya sederhana saja. Kita oh ya, nanti saya akan info deh. Karena seperti biasa ya kita ingin mengevaluasi. Jadi ada yang perlu dikerjakan. Namun nanti saya akan share setelah ini. Ya, makasih. Baik Pak. Terima kasih semuanya. Baik Assalamualaikum Pak warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Prof. kasih semuanya. Makasih Ya, Pak. Nurdin. Ya, terima kasih. Happy weekend semuanya. Selamat berhari. Waalaikumsalam.